warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Bu Dati. Kita akan belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacanya doa tadi kita bertambah semangat untuk belajar. Anak-anak sudah siap? Yuk, let's go. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak nantinya diharapkan dapat menemukan benda padat, benda cair, maupun benda gas yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri benda padat, ciri-ciri benda cair, dan ciri-ciri benda gas. Dan yang terakhir, anak-anak nanti akan mengamati sehingga dapat menentukan perubahan wujud yang terjadi pada benda. Nah, tentunya sangat seru bukan pembelajaran kita pada hari ini? Biar lebih jelas, anak-anak bisa menyimak video berikut ini. Wah, vanilla cake-nya moist banget, guys. Merdi banget, pemirsa. Enak banget. Aduh, enak banget ya, Ra. Sampai ngiler anak Uma. Iya, Uma. Uma. Iya. Kita bikin kue itu ya. Ya. Please, Uma, please. Ya. Oke. Hah? Serius? Yeay! Rara, ya Asik ampun. bikin kue. Ya. Chef Rara ready. Ayo, Ma. Oke, kita mulai ya. Halo, guys. Hari ini kita bakalan bikin vanilla cake Wah. super endes. Ini udah. Bentar lagi jadi nih. Iya, ovennya. Hah? Rara, Uma ambil ovennya dulu ya. Iya, Ma. Uma, Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh, sayang. Asik. Oke juga ternyata. Uma mana sih? Lama banget ambil ovennya. Rara, baru dah. Rara lanjut aja deh. Nah, selanjutnya kita kasih baking powder secukupnya. Biar kuenya mengembang dengan cantik. Cukupnya ya? Emang cukup? Bambare dah, Pak. Tapi kalau banyak kan kuenya bisa ngembuang jadi busar. Ya, Tambahin lagi kamu. lagi. Rara, wah, maaf ya sayang. Iya nih, Uma lama. Kita lanjutin lagi ya. Nah, setelah adonannya siap, selanjutnya kita akan masukkan vanilla essence sebanyak... Bu RT nelpon. Halo? Assalamualaikum.
Uma kalau ngobrol sama Bu RT pasti lama. Berapa tuh? Tadi kata mbaknya masukkan vanila sebanyak Legamba badamba. sebanyak-banyaknya. Oke. Kurang ini. Halo. Apa? Enak. Tambah lagi biar wangi. Iya nggak, Anta? Rara nungguin ya. Iya, lanjut yuk. Tadi sampai mana kita? Bentar ya, bentar. Kita akan masukkan vanilla essence sebanyak 2 sendok teh. Jangan kebanyakan ya, sis. Nanti pahit loh. Pahit. Nah, Ra, ini adonannya udah jadi. Iya. Tinggal kita masukin oven. Bismillah. Bismillah. Kok gini ya? Coba dicicipin dulu. Bismillah. Dicicipin. Astagfirullah. Kok pahit ya? Berapa? Perasaan vanilanya cuma 2 sendok kok. Apa Rara jujur aja ya? Apa tadi ada yang kelewat? No. Rara harus berani. Uma, kuenya jadi pahit. Itu gara-gara Rara. Oh. No. Rara udah gak sabar. Jadi Rara masukin sendiri baking powder sama vanila. Sebanyak-banyaknya, Uma. Maafin Rara ya, Uma. Baik anak-anak, setelah melihat video, kita cek benda apa saja yang ada di dapur Rara. Ada telur, ada air, ada baking soda, ada tepung terigu, kemudian ada gas LPG. Mana ya yang termasuk benda padat, cair maupun gas? Ya, benar sekali. Benda cair contohnya adalah air, kemudian telur, putih telur dan kuning telurnya ya. Kemudian benda padat contohnya baking soda, tepung terigu, sedangkan benda gas contohnya adalah gas LPG yang digunakan untuk memasak. Nah, tentunya kalian masih ingat kan sifat dari masing-masing wujud zat, baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Ayo kita ingat bersama. Benda padat sifatnya partikelnya padat, bentuknya tetap, sedangkan benda cair bentuknya menyerupai dengan wadahnya, dan benda gas menempati ruangan serta menekan ke segala arah. Nah, anak-anak, baik benda padat, benda cair maupun benda gas dapat mengalami proses perubahan wujud. Biasanya dikarenakan proses pemanasan ataupun proses memasak dan proses yang lainnya. Yuk kita bahas satu persatu perubahan wujud pada benda. Nah, anak-anak bisa cermati, kita punya segitiga istimewa. Benda padat menjadi benda gas disebut menyublim, sementara benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Anak-anak bisa lihat tanda panahnya ya. Kemudian cair menjadi gas berarti menguap, sedangkan gas menjadi cair berarti mengembun. Benda padat menjadi benda cair, prosesnya disebut mencair, sedangkan benda cair berubah menjadi benda padat, prosesnya disebut membeku. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, perhatikan contoh perubahan wujud benda berikut ini. Ya, contoh peristiwa mencair. Anak-anak bisa lihat pada gambar, contohnya adalah es krim yang meleleh, keju yang meleleh atau mentega, kemudian air es yang mencair, dan lelehan lilin yang dinyalakan. Nah, itu merupakan contoh mencair. Contoh peristiwa membeku, contohnya apa saja anak-anak? Ya, saat anak-anak membuat puding atau agar-agar. Agar-agar itu awal mulanya berbentuk cair, kemudian akan mengeras menjadi agar-agar yang bisa kita makan. Contoh lainnya yaitu lelehan lilin yang lama-kelamaan akan mengeras kembali. Nah, jelas ya contoh membeku. Selanjutnya kita akan membahas contoh peristiwa menguap. Dalam kehidupan sehari-hari ketika menjemur baju, air yang awal mulanya ada pada baju tiba-tiba hilang. Kemana hilangnya ya anak-anak? Nah, ternyata air yang ada pada baju itu menguap akibat terkena sinar matahari.
Contoh yang lain adalah ketika merebus air, biasanya akan ada uap air yang nampak. Nah, jelas kan contoh menguap? Selanjutnya adalah contoh mengembun. Contohnya nih, ketika pagi hari pada pucuk-pucuk daun biasanya terdapat butiran-butiran air atau embun. Contoh lain dari mengembun misalnya ketika kita minum es, biasanya di luar gelas tampak embun atau butiran-butiran es. Nah, itu contoh dari mengembun anak-anak. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari peristiwa menyupling. Apa contohnya? Nah, kapur barus. Kapur barus biasanya kita gunakan untuk mengharumkan lemari pakaian. Lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menguap dan habis. Benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Selanjutnya, kita lihat contoh dari peristiwa mengkristal. Contoh dari mengkristal adalah butiran-butiran salju dari benda gas menjadi benda padat. Jelas ya anak-anak, contoh dari masing-masing perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda terjadi dalam kegiatan manusia sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, seseorang yang mempunyai peternakan sapi, dia akan mengolah susu sapi menjadi keju dan aneka olahan susu yang lainnya, sehingga harga jual dari susu sapi menjadi berlipat-lipat. Nah, jelas ya bahwa ilmu yang kita pelajari pasti tentunya akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar. Yuk kita ingat kembali, belajar apa saja kita hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, mengenal contoh-contohnya, menyebutkan ciri-cirinya, serta kita sudah belajar tentang peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Bu Guru dengan maksimal. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran anak-anak untuk menuntaskan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.